Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Alam Taja yang akan membawakan satu kasus mengenai pembunuhan di Australia. Kasus ini sangat menggemparkan Australia bahkan di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena salah satu korban dari kasus ini merupakan warga negara Indonesia. Selain itu, faktor menggemparkan dari kasus ini yaitu korbannya merupakan seorang transgender. Nah, dengan kasusnya langsung aja kita masuk ke video. Selanjutnya ada berapa orang yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama yaitu Maya Prasetyo sebagai korban, kedua Marcus Falk yaitu sebagai pelaku, ketiga ada Dabrina sebagai tetangga, dan keempat ada pihak kepolisian. Sebelum aku masuk ke kronologi kasusnya, aku bakal jelasin dulu latar belakang dari Maya Prasetyo dan Marcus Falk. Maya Prasetyo. Nama asli dari Maya Prasetyo adalah Febri Adriansyah. Ia merupakan seorang transgender yang berasal dari Lampung. Ia memiliki jenis kelamin yaitu laki-laki. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, yang dimana 2 adiknya merupakan seorang wanita. Sejak kecil, Febri memiliki sifat feminin, dimana ia lebih suka memasak, lebih suka bermain boneka dibandingkan ia bermain robot ataupun mainan laki-laki. Dan ia memiliki banyak sekali teman perempuan dan ia lebih merasa nyaman ketika bergaul dengan mereka. Pada tahun 2005, Febri memutuskan untuk merantau ke Bali. Ia menemukan komunitas yang cocok untuknya dan nyaman. Di sana ia bertemu dengan teman yang sefrekuensi dan kerap beberapa kali menjalin hubungan asmara. Di sana ia bekerja sebagai penari kabaret di sebuah kapal pesiar. Pada tahun 2009 menjadi titik balik bagi kehidupan Febri, di mana ia minta izin kepada ibunya untuk mengubah dirinya menjadi wanita seutuhnya. Awalnya ibunya terkejut dan pada akhirnya keluarga dan ibu Febri menerima keputusan dari Febri. Dia akhirnya pergi ke Thailand untuk operasi wajah dan payudara. Setelah berubah menjadi wanita seutuhnya, ia mengubah namanya menjadi Mayang Prasetyo. Nah, nama Mayang ia ambil dari seorang artis yang saat itu sedang populer, yaitu Mayang Sari. Ia berharap bahwa nama Mayang akan membuat ia maju dan terkenal. Sedangkan Prasetyo itu diambil dari nama mantan terindahnya. Selanjutnya adalah Marcus Falk. Marcus Falk merupakan pria berasal dari Australia yang lahir di Ballarat. Ia dikenal sebagai pria yang baik, ramah, sopan, namun ia memiliki masalah dalam keuangan, yaitu ia memiliki banyak hutang. Ia bekerja sebagai koki di restoran keluarganya. Namun karena ia memiliki banyak hutang, akhirnya ia mencari pekerjaan lain. Suatu hari ia mendapatkan pekerjaan menjadi koki di sebuah kapal pesiar yang menjadi titik bertemunya ia dengan Mayang Prasetyo. Sebelum masuk ke kronologi, aku bakal jelasin dulu awal mula dari kasus yang akan aku jelaskan. Awal mula Mayang bertemu dengan Marcus ketika mereka sama-sama bekerja di kapal pesiar. Mayang yang bekerja di kapal pesiar menjadi seorang penari kabaret dan Marcus sebagai koki di kapal pesiar tersebut. Namun, Mayang bukan hanya menjadi penari kabaret saja, namun ia memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjadi seorang wanita panggilan. Begitu juga dengan Marcus yang sama-sama memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai lelaki panggilan. Mereka bertemu dan menjalin hubungan hingga mereka menikah di Copenhagen pada 1 Agustus 2013. Saat itu Mayang membawa Marcus ke Indonesia untuk minta izin dari ibunya agar merestui pernikahannya dengan Marcus. Ibunya saat itu bertemu dengan Marcus mengatakan bahwa Marcus merupakan seorang pria yang baik dan pendiam. Selama di Lampung, Marcus mencoba berbagai masakan lokal dan memasak untuk keluarga Mayang.
Berbeda dengan keluarga dari Markus. Keluarga Markus tidak mengetahui bahwa Markus akan menikahi seorang transgender yang itu menjadi sebuah rahasia dalam pernikahannya. Namun dalam pernikahannya, Mayang dan Markus bukan dilandasi dengan cinta, melainkan dengan hubungan mutualis simbiotisme. Menurut info yang beredar, Mayang termasuk wanita panggilan yang masuk ke kategori high class yang upahnya dari klien itu mencapai 5 juta per jam dan penghasilannya lebih besar dari Markus. Mayang membantu Markus membayarkan hutang kartu kreditnya, sedangkan Markus membantu Mayang untuk mendapatkan visa di Australia. Setelah menikah, mereka berhenti bekerja di kapal pesiar dan mereka pindah ke Brisbane dan membeli apartemen yang lingkungannya bagus. Markus dan Mayang mulai mencari pekerjaan, dan Markus mendapatkan pekerjaan sebagai koki di sebuah restoran di daerah Bulimba. Dan mereka sama-sama masih menjalankan pekerjaan sampingannya di rumah bordil bernama Pressure Dome. Sebelum akhirnya mereka berhenti bekerja dan menjalankan pekerjaan sampingannya berdua saja dan menggunakan apartemen mereka untuk menerima klien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kronologi dari kasus ini. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, pada suatu hari, Markus dan kliennya sedang berada di apartemen. Namun, Mayang menelpon Markus dan bilang bahwa ia dan kliennya akan menggunakan apartemen, bahkan sedang menuju ke apartemen. Mayang menyuruh Markus untuk keluar dari apartemen karena ia akan menggunakan apartemennya dengan kliennya. Dan akhirnya Markus keluar bersama kliennya ke taman yang berada di sekitar apartemen. Dan ketika Markus sedang berkeliling bersama kliennya di sekitar taman, Mayang menelpon lagi. Dan kliennya bilang bahwa Mayang ditelepon marah-marah dan teriak-teriak kepada Markus. Hingga raut wajah dari Markus berubah. Markus akhirnya minta maaf kepada kliennya dan dia bilang bahwa teman sekamarnya sedang minta tolong untuk membersihkan kotoran anjing. Jadi intinya Mayang marah karena saat ia datang ke apartemen bersama kliennya, tapi apartemen itu dipenuhi dengan kotoran anjing yang berserakan di karpet. Saat malam jam 11, Mayang dan Markus berada di apartemen. Di dalam apartemennya dan terjadilah pertengkaran yang hebat. Tetangganya yang bernama Davrina mengatakan bahwa pertengkaran itu didominan oleh suara Mayang yang berteriak, marah-marah, menghina, dan menyinggung perasaan Markus. Davrina juga mengatakan bahwa Mayang sempat mengancam Markus untuk mengatakan semuanya kepada keluarga Markus. Pertengkaran ini berlangsung sekitar 30-40 menit. Gak lama Davrina tidak mendengarkan suara apapun dari dalam apartemen Mayang dan Markus. Keesokan harinya, pada tanggal 3 Oktober 2014, Davina yang merupakan tetangga yang mendengar pertengkaran tadi malam ternyata merupakan seorang manajemen dari apartemen itu. Saat ia sedang keliling di apartemen, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat di sekitar lorong apartemen Mayang dan Markus. Sore harinya, Davrina melihat Markus keluar dari apartemen dan Markus pergi ke supermarket. Namun yang dibeli Markus sangat mencurigakan. Pasalnya Markus membeli panci yang sangat besar, sarung tangan, pemutih, plastik besar, dan tali, serta pisau. Pada tanggal 4 Oktober 2014, Davrina merasa curiga karena apartemennya semakin lama semakin bau dan ia tidak pernah melihat Mayang di sekitar apartemen itu dan hanya melihat Markus yang keluar masuk dari apartemen. Seorang tukang listrik dipanggil oleh Markus saat pengoperasian alat dapur yang digunakan oleh Markus, yaitu kompor listrik selama berjam-jam, yang menyebabkan pemadaman listrik di area gedung apartemen, yang membuat Davrina sebagai manajer dari apartemen memeriksa apartemen Markus. Markus mengatakan kepada mereka bahwa ia sedang memasak kaldu daging babi. Davrina yang saat masuk apartemen itu menyium bau yang tak sedap dan melihat ada darah yang ada di bawah karpet. Davrina yang sedari kemarin curiga mulai diam-diam memotret
dan menelpon polisi. Petugas polisi datang dan mengatakan hanya akan melakukan pemeriksaan sederhana kepada Markus. Namun, salah satu polisi mengatakan pada saat pemeriksaan itu, ia mencium bau yang sangat-sangat tidak sedap yang membuat ia curiga kepada Markus. Kemudian polisi menanyakan keberadaan Mayang yang akhir-akhir ini tidak terlihat. Markus membuka pintu dan mengatakan kepada polisi bahwa ia memang sedang bertengkar dengan Mayang, tapi Mayang sudah pergi dan ia tak tahu kemana Mayang pergi. Baru saat para petugas polisi minta masuk ke apartemennya, mereka melihat adanya perubahan dalam sikap Markus. Markus yang menunjukkan gelagat aneh membuat polisi semakin curiga. Markus mengatakan kepada mereka bahwa ia perlu mengamankan anjingnya sebelum para petugas polisi masuk ke apartemennya. Tapi tiba-tiba Markus menutup dan mengunci pintu, kemudian kabur dari apartemen. Polisi sempat mengejar Markus, namun mereka tak bisa menemukannya. Ketika petugas polisi kembali ke apartemen untuk mencari Markus, polisi menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa yang dilihat polisi adalah beberapa bagian tubuh dalam kondisi potong-potongan di tempat tersebut. Polisi pun menyadari bahwa potongan mayat itu adalah milik Mayang Prasetyo. Yang membuat mereka semakin terhenyak dan tak percaya adalah ada beberapa potongan tubuh Mayang yang tengah dimasak dan direbus dalam panci yang sedang dipanaskan di atas kompor listrik. Polisi menduga jika tersangka memasak potongan tubuh Mayang, sementara itu sisa tubuh lainnya ditemukan di tempat sampah di luar apartemen Markus. Markus yang kabur dan melarikan diri melewati gerbang belakang sampai bersembunyi di belakang gerobak sampah. Hanya saja pelariannya justru berakhir ke dunia lain. Karena saat dikejar dan ditemukan, Markus ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah tempat sampah besar di dekat apartemen TKP. Markus tewas dengan cara menggorok lehernya sendiri hingga kasus pembunuhan Mayang ditutup. Selanjutnya ada upaya penyelesaian dalam kasus ini. Yang pertama yaitu penyelidikan lebih lanjut oleh polisi. Meskipun Markus ditemukan tewas dengan cara bunuh diri, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkapkan semua peristiwa yang terjadi sebelum kematian Mayang. Yang kedua yaitu pendekatan dengan pihak keluarga. Pihak keluarga baik Mayang maupun Markus perlu dihubungi untuk memberikan wawasan lebih tentang latar belakang dan dinamika hubungan mereka. Ini bisa membantu polisi untuk memahami jika ada faktor lain yang menyebabkan ketegangan yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Selanjutnya ada teori sosiologi dari kasus ini. Yang pertama yaitu teori sosiologi menurut Karl Marx. Teori ini bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara Markus dan Mayang, di mana keduanya terperangkap dalam sistem sosial yang penuh ketimpangan. Mayang yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi tampaknya memiliki kekuasaan lebih besar dalam hubungan mereka. Ketimpangan sosial ini yang berakar pada kesenjangan ekonomi yang bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka, termasuk persaingan atau kecemburuan yang berujung pada kekerasan. Selanjutnya ada jenis konflik dari kasus ini. Konflik individu. Konflik ini mungkin terjadi dalam diri Markus ataupun Mayang sebagai individu, terutama terkait dengan rasa cemburu, ketegangan emosional, dan ketidakpuasan dalam hubungan mereka. Ketidakseimbangan kekuasaan juga dengan Mayang yang menghasilkan lebih banyak uang daripada Markus yang mungkin merasa rendah diri atau tidak dihargai oleh Mayang, yang bisa memperburuk ketegangan di antara mereka berdua. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa. Bye-bye. I should fuck her in the Benz.